Kali ini podcast cuap-cuap kedatangan bintang tamu. Bintang tamunya kebetulan di sini ini dulu teman kita, dosen kita waktu di kampus dulu, waktu teman nongkrong bareng, teman nongkrong di kampus ya. Jadi dia begini-gini juga dosen gitu. Emang packagingnya begini gitu. Tapi kerjaannya dosen. Urusan keilmuan kayaknya nggak perlu diragukan. Emang kadang-kadang kita nggak boleh lihat orang dari packagingnya aja. Dia mempekerjakan semaunya gitu, dan pasti nggak manusiawi. Terus ada isu dominasi gitu ya, ada merasa individu yang superior gitu, kaum ras yang superior yang merasa bahwa yang di luar itu non superior gitu. Orang atau kelompok itu kan akan merasa superior karena dia menganggap dirinya punya kelebihan kan? Ya nggak semua, tapi ada beberapa perempuan yang ketika menikah terus dia mikirin harus meninggalkan karirnya, ngurus rumah, ngurus anak, punya psikologi. Gue mah nih diperbudak suami gitu. Kan lagi rame nih kemarin di beberapa portal berita ya, di podcastnya orang tuh. Deddy juga kemarin, Deddy Kobuzer juga lagi mulai ngangkat itu, ngebahas soal kasus di salah satu sirkus di Indonesia yang katanya diduga telah terjadi perbudakan bahkan dari tahun 80. Bagaimana mereka dalam ceritanya, dalam versi korban, mereka berceritakan bahwa mereka di sana dipaksa untuk pelatihan tanpa digaji gitu, dan tidak diperlakukan selayaknya manusia. Kalau menurut lu gimana bang? Menurut gua ya kalau itu belum terjadi ya berarti parah. Ya. Parahnya? Karena gini, kalau perbudakan itu kan artinya gampangnya ya, maksudnya perbudakan terhadap manusia ya, berarti kan itu dia memperlakukan orang tidak layak atau tidak selayaknya memperlakukan manusia gitu, nggak manusiawi lah intinya gitu. Kayak misalnya tadi kan katanya yang hamil apa ya masih tetap disuruh kan? Katanya yang hamil tetap disuruh paksa tampil ya, gitu. Yang sakit kayak gitu-gitu itu kan nggak manusiawi. Jadi perbudakan di situ kan dalam kasus itu ya, dalam kasus sirkus itu artinya dia tidak memperlakukan manusia selayaknya manusia. Namanya gitu kan. Kalau misalnya kita memperlakukan manusia kan kalau dia butuh istirahat ya istirahat gitu. Kalau dia sakit ya jangan dipaksa, istirahat dulu. Kalau dia hamil kan dia kan secara biologis perempuan hamil itu kan punya limit ya. Kemampuannya tuh ada batasnya gitu. Nggak kayak orang yang nggak hamil gitu. Mungkin nggak tahu ya, gua bukan cewek ya, dan nggak pernah hamil. Mungkin dia bisa jadi cepet capek atau ya nggak tahu lah. Kalau perempuan kan mungkin beda-beda gitu ya jalannya. Cuma secara umum dia kan punya batas gitu. Secara fisik tuh punya batas orang hamil itu. Nggak bisa lu suruh guling-gulingan gimana gitu kan, tuh tidak hanya membahayakan dirinya gitu, tapi membahayakan janin yang ada dalam tubuhnya. Oke. Tapi ada lagi yang menarik kemarin tuh, yang terduga sebagai pelaku kemarin juga sudah sempat diundang di beberapa podcast. Dan yang terbaru tuh gue nonton di sidang di MPR, salah satu pelaku itu bercerita. Artinya dari semua statement itu dia merasa itu hanya sebuah tuduhan. Yang kedua, ada personality secara psikologi, mereka berpendapat bahwa itu sebuah pendisiplinan, tindak kedisiplinan, dan itu wajar gitu kan. Kayak kalau kita di kelas zaman dulu gua sekolah tidak mengerjakan PR ya dipukul gitu, atau enggak ketika gue telat zaman sekolah dulu gue dijemur gitu. Nah itu artinya sikap-sikap yang pada waktu itu dirasa sebagai penguat kedisiplinan aja. Nah itu pun dalih yang akhirnya dipakai gitu. Gue coba memahami
oh psikologi yang dipakai begitu loh ternyata. Nah, itu menurut lu itu gimana? Ya apa ya? Ada istilahnya tuh pendisiplinan tubuh. Kan pendisiplinan tubuh itu salah satu hal yang dilakukan oleh orang untuk menguasai orang lain gitu. Ya, itu kan ya mau dia mengakui atau enggak, ya itu kan berarti cara si pemilik tempat untuk menguasai atau mendominasi si orang yang dikuasai itu. Ya kalau misalnya kasusnya apa sih, dia sirkus ya, Iya. artinya sirkus, ya si owner tempatnya itu ya mau lewat kekuasaannya gitu, jadi dia mau menguasai para pemain sirkus itu. Gue jadi menarik gitu ya. Artinya eh ya isu peristiwa yang terjadi di sebuah sirkus itu kalau gue coba resapin ke kekinian, artinya ke kehidupan gue sehari-hari, kehidupan zaman modern saat ini, itu kan terjadi itu kisaran isunya tahun 90-an. Sekarang tahun 2025, artinya sudah lebih dari 25 tahun itu berlalu. Soal isu hamil, sama aja menurut gua. Di zaman modern sekarang, orang yang kerja di kantoran, mau pengajar, mau pendidik, mau kerja di korporat, ada tetap harus punya kewajiban masuk dengan kondisi yang hamil itu gitu. Artinya kalau pakai background yang sama dengan peristiwa yang sama itu bisa disamakan gitu. Bagaimana sekarang perempuan-perempuan hamil dipaksa tetap ya punya kewajiban masuk kerja, mengerjakan tugasnya, mau di kantoran tetap kerja di kantorannya, mau yang ngajar tetap ngajar gitu ya. Lah, apakah itu juga bisa jadi perbudakan? Kalau di dunia kan gini, kalau di dunia kerja itu kan ada, sebenarnya kan ada undang-undang yang melindungi ya, ada hak yang dimiliki perempuan kalau dia hamil seperti apa, misalnya ada cuti hamil gitu kan, kalau nggak salah 3 bulan ya. Iya, Cuti tapi hamil. pasca melahirkan, Iya, bukan pas melahirkan. iya melahirkan, cuma mungkin kalau Indonesia kurang ini ya, kurang progresif. Di beberapa negara itu ada cuti menyusui juga, Iya, dan enggak di luar cuti hamil. Kalau nggak salah lupa negara mana ya, Jepang atau mana ya, tiga bulan melahirkan, 3 bulan menyusui gitu, iya. kalau nggak salah. Terus ada lagi cuti haid, Ya, haid buat perempuan. Nggak ada. tahu di Indonesia, gue sih dengarnya Kemarin katanya mau disahkan tuh ya. katanya, tapi Apa nggak sudah tahu. disahkan nggak tahu deh. Ataupun kalau udah disahkan, dia sudah tersosialisasi dengan baik belum gitu ke pekerja-pekerja perempuan, itu juga penting. Kemarin waktu isi itu mengangkat, gue coba ya searching cari, ternyata memang ada undangan itu ya. Masalahnya dalam terapan di kantor, akhirnya kebijakan itu lebih sering menjadi kebijakan lokal. Ya. Artinya di perusahaan punya konsensus yang berbeda gitu, artinya punya aturannya tersendiri gitu. Dan di zaman modern sekarang kita kayaknya fan-fan aja melaksanakan itu tanpa pernah mengatakan itu sebagai perbudakan. Jadi bagaimana? Nah, berarti kan itu artinya beberapa jenis perbudakan itu sudah dinormalisasi gitu, sudah dianggap biasa aja. Gue tuh sebetulnya akhirnya sempat berpikir ya, kalau begini akhirnya perbudakan ini hanya soal rasa. Rasa artinya selama mereka di salah satu pihak tidak ada yang merasa korban sebagai perbudak, ya tidak masalah. Atau bahkan ketika itu sebuah tidak perbudakan, ya ini paling banyak kasus diburuh. Buruh itu paling sering banget demo. Iya. Dengan alasan gaji yang kurang, kerja yang kurang, segala macam. Gaji buruh dengan pendidikan demikian rata-rata UMR 5 jutaan ya, setahu gue ya. Tergantung daerahnya lah. Ya tergantung daerahnya masing-masing. Sementara di sisi lain kayak gue guru, pendidik, gue pernah digaji 500.000 per bulan, 900.000 per bulan. Di luar jam kerja juga ada dan tidak dapat fee tambahan gitu. Tapi guru tidak pernah menganggap itu sebuah perbudakan.
Tapi di sisi lain dengan yang jauh berbeda, buruh setiap hari berdemo dengan alasan, oh ini perbudakan ini, ada nggak manusiawi. Nah, jadi bagaimana nih? Tadi ya soal apa perbudakan itu rasa ya. Menurut gua sih itu bukan soal rasa ya. Kalau perbudakan itu ya dia, dia tindakan sebuah tindakan yang tidak adil gitu. Apapun bentuknya lah. Kalau kemudian tadi orang bisa aja ngerasanya diperbudak gitu. Iya, Itu artinya tadi bahwa bentuk-bentuk perbudakan itu sudah dinormalisasi. Jadi udah dianggap "Oh, enggak ini seolah-olah bukan perbudakan, sebetulnya perbudakan gitu. Itu soal buruh. Kita kan orang kita tuh selama ini nganggap buruh itu cuma orang-orang yang kerja di pabrik gitu. Kan enggak, orang kantoran juga buruh gitu. Selama dia segini ya, selama dia bukan pemilik modal ya, bukan yang punya duit, bukan yang punya perusahaan, ya dia buruh gitu selama dia dibayar. Ini gitu. Mau lu kerja di SCBD juga, ya kan, kerja pakai lanyat, rapi, bla bla bla, ya lu buruh juga gitu. Dan buruh-buruh itu kan secara apa ya, secara hukum dia itu kan ada regulasinya. Misalnya nih soal kerja, kan satu hari 24 jam. Secara internasional, kira-kira nih ya, orang itu dibagi tiga lah. ya Waktunya kan 8 jam untuk kerja, 8 jam menikmati hidup lah, ya pleasure time, 8 jam 8 buat istirahat. Kalau dia lebih 8 jam, atau overtime ya, atau apa, bisa disebut lembur, dia harus dibayarkan gitu. Itu kan sebetulnya regulasinya ada. Dan kayaknya kalau nggak salah itu dah, kerja 8 jam tuh hasil dari demonstrasi yang kemudian diperingati sebagai Hari Buruh Hari Buruh. 1 Mei. Itu ada hubungannya sama revolusi Prancis ya? Oh, kalau nggak salah, tadi bisa di cross check lagi ya. Kalau nggak salah itu demonstrasi di Inggris deh. Iya, awalnya dari itu di Inggris. Oh, bisa jadi. Terus akhirnya Ya. berbenturan lari-lari terus ke revolusi Prancis gitu. Jadi setahu gua revolusi Prancis itu bukannya sebuah revolusi. Oh, itu kayaknya revolusi Prancis duluan sih. Iya. Panjang itu, rentetannya panjang. Revolusi Prancis tuh kemana-mana kan. Mau kebebasan. Bahkan kalau di gua ketika ada beberapa artikel gua baca, bahkan luasnya sampai ke bagaimana sistem pendidikan itu akhirnya dibuat akibat revolusi Prancis gitu. Jadi mendoktrin, mencetak anak-anak di kelas itu untuk persiapan pekerjaan sebagai buruh itu pada akhirnya. Oh, iya iya. Iya kan ada kalau nggak salah gue pernah baca artikel demikian gitu. Nanti di cross check aja deh teman-teman. Takutnya gue salah. Artinya di revolusi Prancis itu pun efeknya banyak banget yang akhirnya yang menjadi imbas revolusi Prancis ke kebijakan-kebijakan di zaman modern ini. Gue menarik lagi nih soal istilah perbudakan. Di agama gue karena Islam gitu ya. Gua nggak bisa pakai sudut pandang yang lain gitu. Tapi kalau pakai secara sudut pandang Islam, bukan belajar agama Islam, tapi secara historikalnya aja gitu. Ada Nabi Muhammad gitu ya, Nabi Rasulullah tuh ketika dia ke Mekah di berdakwah, salah satu yang kencang dibicarakan itu soal bagaimana isu kesetaraan, bagaimana menghapus sistem perbudakan yang pada zaman itu dianggap lumrah. Artinya bukan hanya di Arab ya, bukan saja di tanah Arab gitu, tapi di belahan dunia lain kayaknya perbudakan udah menjadi hal yang lumrah gitu. Lantas kalau boleh lu sharing, kira-kira apa sih, bagaimana sih culture perbudakan itu awalnya di setiap ya mau wilayah manapun gitu, bahkan di Indonesia? Kalau perbudakan di Indonesia tuh nggak tahu ya, literaturnya agak sedikit ya. Gue juga nggak berani bilang pernah ada atau enggak ya. Kan gini, gue ambil contoh di Amerika lah. Kulit hitam itu kan sampai sekarang selalu dianggap warga negara kelas 2 kan. Ya. Artinya dia ya levelnya beda lah dengan ras lain gitu.
Sampai sekarang? Sampai sekarang sebenarnya iya. Kalau lu perhatiin misalnya di mana di Amerika itu kan sensitif ya soal ras itu. Misalnya polisi itu akan bertindak lebih keras terhadap orang-orang kulit hitam, orang kulit putih. Lebih curiga. Makanya ada dulu siapa? Yang akhirnya jadi gerakan Black Lives Matter itu, lupa lagi namanya. Yang dia ditangkap polisi, dia sampai mati deh. Kayaknya di lehernya tuh ditekan pakai dengkul apa dipiting gitu, lupa ya. Itu sampai mati, terus itu kan memicu demonstrasi Oh, sampai iya, terus iya, ada iya. gerakan Black Lives Matter itu. Itu kan gara-gara itu. Yang baru kekinian tuh ya kayak baru berapa tahun ya kejadian Baru ya? berapa tahun ya, Yang dari di sebelum piting. COVID lah. Iya, terus akhirnya udah mau besar-besaran gitu. Besar-besaran karena orang kulit hitam tuh ngerasa bahwa eh, polisi itu memperlakukan mereka tuh secara diskriminatif. Karena jarangnya kan gini, kedatangan orang-orang kulit hitam di Amerika itu kan dia lewat jalur perbudakan. Artinya gini, manusia itu dipandang hanya sebagai komoditas, ini tempat jual beli banyak lah. Ya di belahan dunia pada waktu begitu gitu. Ya, Di belahan dunia. Cuma kalau kan yang kelihatan itu yang kulit hitam di Amerika ya, kan dia dari mana-mana tuh. Emang dia datang sana tuh dijual. Banyak sih film-film yang menggambarkan itu. Dan salah satunya Django Unchained itu ada film itu ada scene yang memperlihatkan gimana budak itu di display gitu loh, lo dijajarin nih sekian orang, terus ditawarin. Jadi semakin muda harga lu semakin tinggi, semakin tua semakin murah gitu loh. Saya beli nih, gue beli budak nih 5 gitu. Mau muda, yang beli kan berarti orang punya duit kan. Dia biasanya petani nih. Jangan dibayang, maksudnya petani di sana tuh jangan dibayangin kayak petani di kita ya, cuma punya sawah sekian petak. Iya, sekian petak. Enggak, kalau sono kan Hektaran ya. Iya. Ada jagung, kapas dan lain-lain. Dan itu kan dulu tuh belum pakai mesin kayak sekarang. Nah, si budak ini dipekerjakan ya kayak ini namanya komoditas ya. Si budak itu lu cuma perlu dikasih tempat tidur, kasih makan, kasih baju, udah cukup gitu. Jadi hak-hak mereka yang lain tuh nggak ada. Dan itu di Amerika tuh perbudakan itu sampai abad 19 ya, tahun 1800-an tuh masih ada. Konsep perbudakan. Iya, bukan konsep lagi, emang bentuk perbudakan masih ada. Makanya dulu kan di Amerika tuh ada civil war ya, ada perang sipil. Salah satu pemicunya kan itu. Antara kalau di Amerika tuh ada disebutnya selatan sama utara kan. Nah, selatan ini dia daerah-daerah yang banyak pertanian nih. Nah, banyak tuan-tuan tanahnya, mereka banyak punya budak. Nah, waktu itu siapa presidennya tuh Abraham Lincoln misalnya, itu kan mau menghapuskan perbudakan sampai mati kan ditembak orang. Ya itu gue terakhir nonton tuh di film Will Smith itu. Yang dia jadi tokoh nyata gitu siapa yang figur perbudakan, perlawanan perbudakan pada waktu itu orang kulit hitam. Tapi gini bang, dari sini ya kalau tadi larinya ya ke rasis kan pertama, isu rasis, terus ada isu dominasi gitu ya, ada merasa individu yang superior gitu, kaum ras yang superior yang merasa bahwa yang di luar itu non superior gitu. Pemandangan rendah terhadap hal yang lainnya gitu. Apakah memang polanya selalu begitu? Iya. Jadi gini, orang atau kelompok itu kan akan merasa superior karena dia menganggap dirinya punya kelebihan kan, Ya. daripada yang inferior ini. Contoh misalnya, kalau benar misalnya kasus yang sirkus itu kan, kenapa dia merasa superior si pemilik? Karena kan dia punya tempat, dia punya duit gitu. Nah, dia akan dia menganggap atau melihat pekerjanya itu sebagai orang yang bisa didominasi gitu. Dia mempekerjakan semaunya gitu, dan pasti nggak manusiawi. Karena dia merasa itu, karena dia punya power gitu. Power ya bentuknya banyak gitu ya. Karena dia punya duit, dia punya tempat dan lain-lain. Dia ownernya lah. Gitu. Makanya
bentuk-bentuk perbudakan tuh sebetulnya banyak. Cuma yang kelihatan itu maksudnya gini loh. Masih banyak mungkin ya yang orang contoh gini ada lagi pembantu yang dipukulin. Ya, Banyak tuh yang sampai wah banyak fisik gitu itu fisik. kasus TKW juga banyak. Iya. Dan di daerah nggak usah harus keluar, ke lokal sesama satu ras juga kadang-kadang banyak. Atau kalau mau lebih sempit lagi, kasus KDRT di dalam rumah tangga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Iya. Artinya kalau pola dengan pakai logika yang sama, dengan pakai psikologi yang sama, antara perbudakan itu terkait dengan dominasi, dengan superior, dengan kepemilikan gitu. Artinya daya punya daya besar. Dari era modern sekarang apa bedanya gitu? Kita manusia modern mengenal namanya bos. Ya. Yang kalau bos udah mau, ya udah kita ngikut. Kan teman-teman di sini mungkin sering banget ya jam tidur tiba-tiba telepon, tiba-tiba di WA. Ini kelar ini ada deadline gitu atau enggak masuk gitu. Loh. Lalu batasannya apa sebetulnya? Ya. Nah, itu banyak di kita banyak. Misalnya di beberapa jenis pekerjaan tertentu tuh masih terjadi tuh kayak gitu. Misal orang lagi nongkrong ngopi, kayak gue punya teman tuh lagi ngopi bareng tiba-tiba ditelepon. Gimana lu gitu? Alasannya chat dia langsung buka HP. Bentar bos gua telepon gitu. Enggak, mending kalau ngomong gitu dia langsung buka laptop terus ngerjain apa gitu. Padahal itu udah malam gitu. Udah jam 10, jam 9 gitu. Nah, itu yang sebenarnya seharusnya sih nggak bisa ya kayak gitu ya, atau nggak boleh. Karena di kita tuh kulturnya masih gini, beda dengan beberapa negara ya. Kalau di kita tuh masih cara berkomunikasi dalam konteks pekerjaan itu masih pakai HP kan, WhatsApp dan lain-lain. Di beberapa negara tuh udah enggak, dia pakainya email. Nah di kita belum biasa kan, orang ngubungin kerja tuh pakai email. Oke, konteksnya Sedangkan lebih email tuh paling buat sosmed aja, buat akun sosmed. konteksnya lebih ke arah ini cuma hanya kode etik komunikasi aja jadinya ya. Kode etik komunikasi yang sebenarnya punya dampak luas gitu. Salah satunya jadi lu harusnya istirahat, lu harusnya lagi menikmati masa senggang lu gitu. Nah, Lu disuruh kerja. oke, ini tadi sampelnya masalah komunikasi, media komunikasi, cara komunikasi, etika komunikasi. Ya, misalkan kalau via email, gue pikir ya katanya Indonesia menjadi negara paling bahagia di dunia gitu ya, dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan gitu ya. Nggak percaya itu. Tapi kalau soal etik kerja, artinya di Jepang itu banyak sekali orang-orang bunuh diri karena stres kerja gitu ya. Di Korea sama, artinya itu bagian dari profesionalisme kerja. Apakah ada di sana mengangkat isu perbudakan? Di kita telat aja udah hal yang maklum. Di kita nggak ngerjain ini yang maklum, diomelin ya biasa aja, nerima ya udahlah gue begitu. Kelihatan gimana? Artinya kita tuh sebetulnya punya batasannya jelas. Sejauh mana hal itu bisa kita kategorikan sebagai perbudakan? Ya nggak usah jauh-jauh. Teman-teman gini, kalau teman-teman di rumah begini, yang masalah percintaan nih, perhubungan, lu seberapa sering lu dibilang bucin? Dia apa? Dibilang bucin. Bini telepon, pulang. Iya kan, misalkan kan kayak gitu ya, artinya ya, tar dulu nih, bini gue, gimana nih, tar dulu anak gue gini. Nah gini, pertama gini ya, istilah bucin aja, udah jelas kan, budak cinta. Itu kan istilah yang kita stempelkan ke orang. Nah, stempel ke orang, sebetulnya itu punya konotasi negatif ya. Budak cinta, budak aja udah jelek gitu loh istilah budak. Tapi dalam lakunya, dalam pelakunya kan enggak. Iya itu dia bodohnya orang yang itu gitu, yang mau di stempel bucin gitu. Nah, itu kan pikiran kita. Aja. Misalkan, lu kemana sih? Ntar dulu bini gue udah pulang. Lu takut sama bini lagi gimana? Konsep-konsep kayak gitu sebetulnya. Jadi kita punya batasan jelas nih antara sejauh mana hal itu bisa kategorikan sebagai perbudakan gitu. Kalau perbudakan ada rasa mendominasi gitu, suatu tempat menguasai suatu individu atau suatu wilayah. Kalau lebih luas lagi kita sebut penjajahan gitu ya. Gini, bapak-bapak
Gue lagi pikirin gini, bapak-bapak itu kalau semakin tua biasanya nggak jauh-jauh mainannya, kalau nggak tanaman, melihara binatang, sarungan, main burung gini, cak 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 Enggak cak, cak. mancing. Atau nggak mancing. Artinya ada ego dominasi yang mungkin dia dapatkan dari situ ya. Gua melihara burung, masukin ke sangkar, ya dengan dalih kasih sayang dalam sudut pandang pelaku. Tapi dalam sudut pandang si hewannya kita nggak tahu kan, karena dia dikerangkeng dari hidup yang bebas, dia diatur, dia dipaksa bunyi. Nah, itu perbudakan ya kita bisa mestempelkan itu sebagai perbudakan. Tapi dalam pelakunya apakah dia merasa itu perbudakan? Kan enggak. Atau gini teman-teman, kalau punya anak di rumah kadang-kadang kita punya rasa kepemilikan. Anak harus gini, anak sekolah di sini. Oh, Dek tidur udah jam segini. Dek bangun udah jam segini. Dek kamu harus sekolah di sini. Dek kamu harus gini. Pengaturan kan? Kalau Sama gini ya, ini mulai dari ini kalau menurut gua nih simpelnya gini. Istilah perbudakan tuh kira-kira kalau di definition ya, itu kan di mana manusia itu tidak diperlakukan ya, atau di treatment gitu sebagaimana layaknya manusia, ya kan? Kayak bisa tadi ambil contoh dalam dunia kerja kan, udah jelas nih orang kerja tuh aturannya 8 jam aja gitu. Kalau lebih dari itu harusnya dibayar ya kan? Ada kompensasi gitu loh. Di luar itu lu masih dipekerjakan. ya tergantung MOU-nya lah. Di kontrak kerja ada beberapa perusahaan yang ya udah nih nggak ada lemburan gitu. Itu pasti salah, itu udah pasti ngelanggar regulasi udah kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kalau dia tidak diperlakukan sebagai manusia, layaknya manusia gitu ya, ya udah bisa jadi itu bisa dikategorikan perbudakan. Makanya bentuknya banyak banget. Maksudnya dia tidak melulu secara fisik gitu ya, secara psikologi juga kan bisa. Secara psikologi. Iya, orang di apa? Orang merasa diperbudak secara psikologis kan bisa. Contoh gimana ya? Misalnya orang menerima beban kerja yang di luar batasan dia gitu, atau nggak layak lah, beban kerjanya banyak. Oke, misalnya dia masih maksain ngerjain gitu, badannya sehat-sehat aja, cuma kan secara psikis kan pasti terganggu, ada beban gitu di situ. Jadi seorang itu diperlakukan tidak layaknya manusia normal gitu. Dia tidak diberikan haknya untuk beristirahat, dia tidak diberikan haknya untuk apa sih, pleasure time gitu, senang-senang gitu. Mungkin dia mau nongkrong, mau bersosialisasi sama orang gitu, juga kan bahaya juga gitu. Kayak misalnya gini, kita punya istilah gaji besar punya tanggung jawab besar. Ada istilah demikian gitu ya. Artinya gaji besar berbarengan dengan tanggung jawab besar dengan kerjaan yang banyak. Misalkan dengan kerjaan gue sekarang mungkin digaji UMR. Ada orang datang, lu mau nggak kerja di tempat gue 15 juta, tapi pressure-nya begini, tik. Yang orang pekerja di sana sebelumnya bilang di sini mah nggak manusiawi kerjanya. Gue ketika memandang itu sesuai, gaji sekian, tanggung jawab sekian, pressure sekian, ya udah sesuai gitu. Artinya di sisi lain bagi orang itu tidak sesuai, tapi bagi gue ya ada kesesuaian gitu. Sesuai antara apa dengan apa nih? Ya lu deal-dealan lu, misalkan lu ngerasa yang gua lakuin ini ya udah karena memang konsensusnya begitu gitu. Lu misalkan lu jam 10 malam ditelepon suruh ngerjain deadline kerjaan gitu ya. Oh, banyak tetap orang melakukan pekerjaan itu dengan rasa oh yaudah ini tanggung jawab gue yang harus gue selesain. Nah, kalau kayak gitu jangan-jangan gini, dia tuh nggak ngerasa bahwa itu udah diperbudak gitu. Dia nggak ngerasa kalau dia tuh udah didominasi gitu. Yang bahaya kan itu, dia udah nggak ngerasa, dia nggak sadar kalau dia tuh diperbudak, dia nggak sadar didominasi. Itu kan yang lebih bahaya, nggak ada kesadaran gitu bahwa lu tuh sebagai manusia, lu punya hak gitu loh buat lu tidur, buat lu nongkrong kayak gitu. Oke. Makanya gini, makanya di dunia kerja tuh kan mulai sekarang diangkat isu soal mental health kan.
Ya, Iya, mental health itu kan mungkin secara fisik biasa aja kelihatan gitu, gitu aja. Cuman mentalnya kena, gitu. oke. Kalau dia misalnya gini ya, apa ya, kerja setahun. Contoh lah, bulan pertama, bulan kedua dia ditelepon jam 10 malam. Kerja aja, ngerjain aja gitu. Kelar jam 1, jam 12. Coba lu kalau gitu terus-terusan 2 tahun gitu. Tapi gini Bang. Kan gini, enggak gini. Kan manusia itu hidup nggak di tempat kerja doang gitu. Dia punya kehidupan di rumah, dia punya kehidupan di lingkungan sosial gitu. Iya. Tapi gini, mm, bagi gue ya, karena akhirnya eh bahkan terkait soal isu mental health gitu ya. Karena kita di sini rata-rata kita berdua nih udah kepala tiga gitu ya, artinya kepala tiga ke atas lah ya. Mungkin udah mau 40 gitu ya. Gua sih masih 27. Nggak tahu ya. 25. Artinya isu mental health aja. Banyak ketika kita bekerja berbarengan dengan generasi di bawah kita gitu ya. Mungkin orang sekarang sebutnya istilahnya Gen Z gitu yang umur 25 ke bawah. Banyak hal kadang-kadang kita ngerasa, alah, itu aja mental health, alah, itu aja stres lah. Namanya kerja memang begini. Tapi bagi mereka dalam sudut pandang mereka, kerja nggak begini, harusnya gini. Nah, itu aja ada pandangan, ada perbedaan paradigma kerja gitu. Yang akhirnya kalau semua orang punya sifatnya sangat subjektif, wah sulit. Maka sepertinya ada regulasi jelas sebatas sejauh mana hal itu bisa kita kategorikan sebuah perbudakan atau tidak gitu. Ini kalau soal mental health-nya, sebetulnya mental health itu dia dirasakan oleh generasi manapun kan gitu. Cuma masalahnya Kadar. enggak, bukan, dia masalahnya dia sadar nggak kalau itu mental health gitu. Pasti ada, setiap generasi juga pasti ada mental health gitu. Iya. Cuma Gen Z ini lebih aware sama mental health itu, soal isu mental health. Ya kan? Walaupun gini ya, ada beberapa yang ngomong bahwa Gen Z ini terlalu lembek kan. Artinya dia nggak bisa menerima tekanan dan lain-lain gitu. Kayak kan disebutnya generasi strawberry kan. Ya. Strawberry kan luarnya bagus, tapi dalamnya lembek gitu. Kan itu sering ceng-cengan terhadap Gen Z kan seperti itu. Tapi soal mental health itu penting juga sebenarnya. Kalau di gini, kalau di beberapa negara itu isu mental health di pekerja itu memang lumayan concern mereka gitu. Contoh misalnya gini nih, ini yang gampang mak. Ada di beberapa negara berkembang, negara maju ya bukan berkembang. Itu misalnya pekerja perempuan yang udah punya anak diperbolehkan membawa anaknya ke tempat kerja. Di kita kan masih tabu kayak gitu. Ya. Nggak semua ya. Iya, ada, cuma sedikit. Jadi kehadiran anak itu dianggap gangguan. Cuma kan gini, kalau si perempuan itu kerja, lu nggak konsen, lu mikir anak lu di rumah, ya kan, pasti berdampak sama kerjaannya juga. Dan itu maksudnya gini, di banyak tempat, di banyak negara, itu sudah dibuktikan bahwa pekerja perempuan itu bisa tetap produktif, atau mungkin lebih produktif ketika anaknya ikut ke kantor. Gitu. Ya, tapi di situ disediain juga tempatnya buat anak. Yang nggak yang anak lu disuruh mungkin duduk di samping. Ini. Dalam peristiwa yang sama, bahkan ada dua cara pandang yang berbeda. Contoh kayak gini. Ketika hidup rumah tangga sekarang ya, kalau sekarang zaman sekarang ya, ada yang menganggap gue udah nih perempuan, khususnya pada sudut pandang perempuan, gue udah nikah, masa iya gue kerja juga? Lu dong yang suami dong yang harusnya ngasih nafkah gue dan lain-lain gitu ya. Masa gue diperbudak suruh nyari nafkah juga gitu. Ada juga yang beranggapan bahwa ketika gue disuruh ngurus rumah, gue diperbudak. Gue harusnya boleh bekerja dong. Ada juga yang beranggapan bahwa ketika gue nih perempuan, mungkin ya nggak semua, tapi ada beberapa perempuan yang ketika menikah terus dia mikirin harus meninggalkan karirnya, ngurus rumah, ngurus anak, punya psikologi. Gue mah nih diperbudak suami jadinya.
artinya akhirnya eh, apa ya, psikologi yang sama kadang-kadang suka banyak diterapkan pada kasus-kasus yang berbeda gitu. Batasannya apa akhirnya? Gini, kalau di kasus itu berarti gini, kalau kasus rumah tangga ya, berarti pertama kan tidak ada komunikasi atau kesepakatan dalam rumah gitu, dalam rumah tangga. Saya gini, posisi yang setara itu tuh equal itu kan ngasih ngasih kesempatan kepada pasangan untuk melakukan hal yang dia inginkan gitu. Tapi atas dasar kesepakatan ya, artinya di situ juga ada pertimbangan. Misalnya gini, lu mau kerja, pertimbangan lu apa gitu? Atau lu nggak mau kerja, pertimbangan lu apa? Kalau misalnya itu atas keinginan sendiri dan sudah disepakati, menurut gue ya fine-fine aja. Kenapa lu nggak mau kerja misalnya? Gue milih misalnya perempuan, gue lebih menikmati ngurus rumah, ngurus anak, gitu kan? Ya udah, gitu kan? Gue jadi apa, ada hal yang menarik gue bilang yang jadi tren zaman sekarang. Kalau dominasi itu biasanya faktornya banyak ya, ada rasa yang jelas. Faktor utamanya bagi gue rasa kepemilikan akan individu lain atau makhluk lain, gak hanya tentang manusia gitu, binatang dan lain-lain, tanaman. Makanya gini, karena ada istilah apa sih? Hak asasi binatang gitu. Iya, 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 artinya kayak gitu kan. Artinya keperbudakan itu lekat bagi gue, lekat dengan rasa kepemilikan. Ketika rasa kepemilikan artinya dominasi itu kuat gitu ya. Nah, biasa rasa kepemilikan itu dikaitkan dengan kekuasaan dan harta. Kalau di zaman modern, akhirnya kita punya tradisi dalam sejarah panjang kita, atau yang gue tahu di Jawa gitu ya, ada istilah selir. Oh iya. Selir, atau di zaman dulu penjajahan koloni itu punya istilah gundik gitu ya, pergundikan. Atau di zaman modern sekarang kita menggunakan istilah Atau gini, ada apa, istilah nyai. nyai gitu ya. Kalau ke Dia Belanda. era modern sekarang kita suka menyebut istilah sekarang tuh ani-ani. Itu kan ada satu pria yang punya dominasi kuat, punya kekuasaan dan daya finansial yang kuat. Dia suka sama perempuan, lu mau nggak gitu? Jadi aneh-aneh gue gitu, gue pelihara, nih gue biayain sekian, gue kasih tempat tinggal sekian. Ini pakai psikologi yang sama ya ketika burung, ketika itu ya, gue kasih peliharaan, gue sekarang udah tugas lu begini gini gini. Sang pelaku pun itu bukan tidak menganggap sebagai sebuah perbudakan. Bahkan di sisi lain ada beberapa cara pandang Dan si Ani juga nggak ngerasa jadi budak kan? malah dalam sudut pandangnya ani-aninya, dia bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek yang memanfaatkan si cowok ini gitu. Lah, lantas lah kayak gitu-gitu kan sulit. Makanya kalau kasus yang kayak di sirkus sekarang ini, artinya di sirkus itu sudah berjalan panjang dari tahun 80-an sampai sekarang tahun 2000-an. Kemudian anak-anaknya banyak, pelaku-pelakunya banyak. Bahkan yang bercerita sebagai korban pun kan di sana lama. Tapi akhirnya ada fase di mana dia merasa itu sebagai perbudakan. Berarti awalnya enggak. Atau dia atau mereka tuh baru berani ngomong sekarang. Atau baru ada yang ngerasa ini sebagai perbudakan, ada yang ngerasa ini enggak. Nah, yang ngelapor yang merasa ini dia buat perbudakan. Nah, di sisi lain sebagai pelaku juga ada yang ngerasa gue sedang tidak melakukan perbudakan. Ini bisnis kerja, ini soal profesionalisme, ini soal kedisiplinan. Sama. Kita jadinya kalau ini jadi kayak ya buaya aja gitu. Jadi karena kita nggak punya batasan yang jelas sejauh mana hal itu bisa dikategorikan sebagai perbudakan, itu akan jadi rumit tuh. Nah, balik lagi menurut gua, batasan dasarnya itu ya tetap harus diperlakukan sebagai harus manusiawi. Jadi gini, misalnya kayak tadi kasus ani-ani ya. Kalau misalnya ani-aninya dia dianggap dia ngerasa menjadi subjek, berarti kan dia memaknai tindakannya itu sebagai
tindakan yang biasa aja gitu. Maksud di biasa itu maksudnya seolah-olah ya udah apa sih namanya si ininya ini, aduh apa ya, gue bingung bahasanya, mau apa sih, punya hak mau ngapa-ngapain dia, Iya, yang penting dibiayai gitu. iya. Ada deal lah di situ. Ada deal di situ, ada deal. Cuma kan yang tidak disadari di situ bahwa si perempuan ini sebagai komoditas saja, dia kayak barang aja. Iya. Iya kan? Tapi kan dia tidak melihat itu Iya, dia tidak. dan tidak merasa itu. Iya, itu dia masalahnya. Dia memaknainya dengan beda. Cuma Iya. ada substansinya, dia tuh kayak barang gitu kan. Lu Eh, gua apa ya ngomongnya itu, aduh kasarnya gini, lu gua pakai, lu gua ajak kemana-mana, ntar lu gua beliin ini, gua kasih jajan sekian. iya. Tapi lu buat gua aja gitu. Iya, Lu harus standby buat gua gitu. gitu. Kan sama aja. Tapi itu yang paling penting itu kan kesadaran juga, kesadaran bahwa pada posisi itu baik si ani-ani atau si om-omnya nih ya, atau kalau kasus tadi di sirkus itu antara si pekerjanya atau si bosnya itu, dia punya kesadaran nggak bahwa kita tuh setara gitu loh. Setara tuh dalam arti gini, oke, lu bos gua, lu mau pekerjakan gua, lu ngegaji gua gitu ya. Ah, Cuma gue tuh punya hak juga, bukan cuma punya kewajiban. Gue punya, bukan cuma hak gue dibayar aja. hmm. Makanya gue punya, kalau sekarang tuh misalnya harus ada BPJS, berarti kan gue punya hak untuk apa namanya, dapatkan asuransi kesehatan dan lain-lain kayak gitu. Itu kenapa? Karena kemudian si pekerja itu harus dilakukan secara manusiawi juga. Dia kebutuhannya banyak loh gitu. Ya kan kalau misalnya kerjanya nyaman nih, dia ngerasa bahwa oke, gue di sini dimanusiawikan, dia nggak bakal ngeluh, nggak bakal protes. Kalau misalnya kasus yang si siapa, sirkus tadi, berarti kan dia udah nggak nyaman. Ada hal yang salah. Tapi gini nih, ada satu pembelaan dari pelaku ya. Ada pembelaan dari pelaku. Dia pakai stick begini nih. Pembelaannya gini. Enggak kok, lihat nih. Ini bahagia. Ini foto-foto waktu jalan-jalan. Kalau tadi artinya memanusiakan ya, dikasih makan, diajak jalan-jalan, senang gitulah dan lain-lain. Kan itu pembelaan yang dia pakai, artinya ya gue juga bikin senang karyawan gue kok gitu. Di sini kelihatan senang kok lah. Sulit makanya. Nggak, pertanyaannya gini, pertanyaannya, emang dia benar senang lu ajak jalan-jalan gitu? Dan Lu moto nggak saat dia misalnya di kamar atau di rumahnya dia nangis karena kecapean gitu? Dia karena tertekan gitu kan? dalam persepsi pelaku itu logika yang mereka pakai gitu, artinya Ya, namanya juga pelaku. sekarang gini, bos-bos korporat kita, bos-bos kita, misalkan kita kan punya bos masing-masing ya. Ketika menyuruh meminta kan dia tidak pakai dasar psikologi gue sedang mau perbudak lu gitu. Artinya psikologi yang dipakai pun sama, artinya ini profesionalis kerja, kalau ada kerjaan yang lu belum kelar gitu, jadi ya lu harus Nah, itu gini, dia. ayo. Makna profesionalisme itu juga masih dikulitin gitu loh. Lu nyuruh orang kerja jam 11 malam, ngerjain sesuatu, itu disebut profesional nggak? Kan gitu. Itu kan masih ditanya juga. Sorry ya, intermezzo. Gitu. Nah, ada kasus yang lebih lucu lagi menurut gue. Di kalangan pecinta kucing. Jadi gini, pecinta kucing itu udah punya stigma yang sama bahwa kucingnya disebutnya nabul, anak bulu gitu ya. Dan sang pemelihara suka dengan bangga dengan meledekkan sebagai babu gitu, babunya si Anabul gitu. Dalam kasus kucing ini misalkan, yang melihara setiap hari bersihin tainya, beliin makannya, ngasih obatnya, kucingnya nggak ngasih feedback apa-apa, tapi dilakuinnya sebagai itu senang aja gitu. Gue juga sering dapat, karena gue melihara kucing, juga banyak ngasih stigma atau orang tua gue suka ngomong gini, lu mau aja dibabuin sama kucing, lu mau aja diperbudak kucing, setiap pagi bersihin tainya dan lain-lain gitu. Nah gue yang ngelakuin
Nah Enggak. itu masalahnya, jangan-jangan lu nggak sadar lu diperbudak kucing gitu. Iya, mak kan Karena lu nggak, enggak gitu. kan gue bilang. Jangan-jangan mak lu bener gitu loh. Lu Tapi diperbudak kucing karena lu nggak punya kesadaran bahwa lu tuh melakukan hal yang berlebihan terhadap kucing gitu. iya, tapi kan dalam hal rasa pelakunya kan ketika ngelaksanain kan enggak gitu. Gue punya sudut pandang Nah, itu lain dia. gitu. Antara rasa sama kesadaran kan beda. Rasanya biasa aja cuma karena dia nggak punya kesadaran kan. Makanya tadi Kayak tadi lu bilang, kayak tadi lu bilang apa? Ya? Orang kerja disuruh jam 10 gitu, ya udah ngerjain aja gitu kan. iya. Kok gua masih ini kok gitu. Ya iya rasanya gitu. Tapi apa rasa itu masih terus seperti itu kalau lu mengerjakan itu selama bertahun-tahun gitu kan? Jangan-jangan lu nggak punya kesadaran itu, nggak punya kesadaran bahwa lu sedang diperbudak gitu. Itu yang bahaya. Ya, ya kalau kalau akan jadi sulit sih menurut gue ya kalau kita terkait soal Oh iya, rasa. terus gini. Biasanya kan yang dekat dengan istilah perbudakan tuh ini apa? Eksploitasi kan. Ya, Eksploitasi. ada unsur eksploitasi di Iya, itu dalamnya. eksploitasi. Kayak di sirkus tadi orang disuruh terus perform gitu karena orang disuruh terus perform padahal dia lagi sakit, padahal dia lagi hamil gitu kan. Itu kan dieksploitasi. Tujuannya apa ya? Profit. Yang penting si ownernya ini, pemilik tempatnya itu kan tetap profit. Gitu. Kalau kurang satu performance saja, misalnya orang nunggu-nunggu ini bagian performance ini, nggak ada. Itu secara finansial bisa jadi ditakuti ya sama si owner, kan berkurang gitu secara finansial. Untungnya akan berkurang. Maka disuruh lah terus. Itu kan dieksploitasi. Atau enggak gini deh, gua Nah, terus gini, itu kalau kasusnya sirkus, dia eksploitasi secara fisik kan? Iya kan? Kalau sirkus ya kasusnya sirkus. Cuma kalau pekerja kantoran, bisa jadi dia dieksploitasi, ya mungkin secara psikis gitu. Mungkin kerja ambil ngedumel, ini bos gua nih, jam segini misalnya gitu. Kan bahaya. kan gini rada ironis sih memang gini di Indonesia itu pekerjaan bidang jasa itu punya hal-hal yang serupa gitu artinya guru karena gini kalau guru digaji kecil harus nuntut tanah ini harus fasilitasin anaknya sini-sini gitu ketika kita berkuar soal bagaimana kesejahteraan dan lain-lain nanti akan dikatakan oh, lu nggak ada ikhlasnya lu gitu jadi guru tuh harus ikhlas atau nggak di bidang agama. Enggak, itu istilah ikhlas itu untuk mengelabui aja itu. Iya, menurut kan, gua. kan lu kan juga seorang pendidik gitu, artinya lu kan paham gitu, artinya merasakanlah juga gitu ya, bagaimana Ya ini. gimana mau ikhlas orang lu nggak enjoy ngerjainnya gitu kan, nggak bisa ikhlas. Nah sekarang gini, ketika kita pakai psikologi yang sama ya, Hmm. kita kan hanya pelaku sebagai guru, tapi sementara ketika kita bidang jasa tuh banyak opsinya gitu ya, dia salah satunya soal kesehatan. Gimana nakes harus ready kapanpun, dokter harus ready kapanpun. Ketika kadang kan banyak kasus ketika orang lagi urgent ke rumah sakit, masuk UGD kok dokternya nggak ada, kok nakesnya nggak ada. Lah mereka kan berstigma bahwa lah kita emang lagi jam istirahat gitu. Nah di situ kan ada kata profesionalisme kerja, Nah, kalau ikhlas. gini, kalau kayak gitu kayak di rumah sakit, kalau misalnya lu masuk UGD perawat nggak ada, dokter nggak ada, berarti itu rumah sakitnya bermasalah itu. Emang nggak profesional. Pak di rumah sakit itu pasti ada dokter jaga, Ya, pasti itu. SOP-nya gitu ya. Iya harus ada. Kalau nggak ada ya rumah sakit itu berarti bermasalah. Atau perawat tuh ada. Kan kebetulan adik gue dokter, jadi gue sedikit tahu. Coba sering gua nggak punya pertemanan dengan dokter, tapi gue punya pertemanan dengan nakes ya. Gimana dia juga suka curhat gitu ya. Gimana ketika dia jam tidur harus tiba-tiba ada pasien yang ini dia bangun segala macam. Nah, Harus harus tanyain ready. dulu. Lu jam tidur lu di waktu kerja bukan gitu. Kalau lu shift malam, ya kan nih lu shift malam nih misalnya nih, nakesnya ya. Contoh lah, misal mungkin misal dari jam 10 sampai pagi tuh, Ya, ya kan?
kan biasanya malam itu kan rumah sakit kan kegiatan lebih sedikit ya, kecuali Nah, itu kalau namanya yang kondisional itu loh. nah, tapi kan tapi kan si nakas itu sedang dalam posisi jam kerja gitu. Hmm. Dia tidur terus dibangunin buat kerja ya itu wajar maksud gua. Ya, Kan dia sebetulnya tidur itu nyuri-nyuri waktu. Ya yes. kan? Psikologi yang sama juga dilakukan cara berpikir pelaku. Misalnya gini, eh gue inget banget salah satu ceritanya itu ada salah satu korban dia cerita sudah disiapkan nasi bungkus, cuma dia nyuri empal majikannya, diambil empalnya, terus dalam ceritanya dia dipaksa dijejelin tai tai gajah, makan tai gajah gitu. Dalam kasus yang ini, kasus yang di salah satu sirkus itu, eh gue nggak tahu kebenarannya, tapi yang gue coba pikirkan adalah gini, dengan logika yang sama, mungkin psikologi pelaku nganggap ini sebagai pendisiplinan karena telah laku pencurian. Tapi yang bagi sang korban mungkin harusnya nggak gini gitu. Kebanyakan tuh korban-korban yang akhirnya dalam tanda kutip mendapatkan penyiksaan itu kalau kita menggunakan sekarang istilahnya tidak profesional. Artinya ada kasus dia hamil kabur. Ini tak dulu nih, gue harus disclaimer dulu ya. Gue bukan tidak berempati, tapi coba memahami dasar pikir kedua belah pihak gitu ya, antara korban maupun yang terduga pelaku gitu. Rata-rata tuh yang mendapatkan kekerasan tuh akhirnya orang-orang yang dalam konsepsi tadi tidak profesional. Siapa ya? Korbannya ini. Yang bercerita sebagai korban gitu. Dia nuduh si pelaku terduga pelaku tidak profesional. Bukan, dalam berdasarkan narasi ceritanya pasti ada sebab dulu yang akhirnya ada akibat. Nah, bagi yang si pelaku, si korban, dia merasa ini sangat tidak manusiawi dan lain-lain. Bagi sang pelaku, yang terduga pelaku, sekali lagi, ini bukan soal tidak empati ya, tapi coba memahami yang satu berdasarkan ini kedisiplinan, pendisiplinan. Nah, di koridor itu akhirnya ya kita abaikan dulu yang di luar. Kalau di luar kan kadang kita menerka ya. Gue coba mau tarik ke hal yang lebih dekat dan lekat dengan kita. Mungkin dengan lu juga, gue belum. Insya Allah mudah-mudahan segera dikasih. Anak. Kebanyakan orang tua kan akhirnya punya rasa lekat kepemilikan terhadap anak. Anak harus berjalan sebagaimana yang gue mau. Karena gue lahir di zaman kena didikan VOC, artinya ya kan gue lahir di zaman didikan VOC, artinya rotan, gesper, sendal, kayu, sapu. Zaman Majapahit. Lah iya kan, artinya kan kita kena itu. Perlakuan fisik dan lain-lain, gimana kerasnya orang tua kita dalam mendidik, dalam istilah kedisiplinan gitu. Nah sebetulnya gue pikir kok gini, gue ngerasa gue orang tua gue gini segala macam. Kalau gue pakai dasar pikir yang sama di zaman modern ini, akhirnya banyak sekarang anak-anak yang melawan orang tua gitu. Dengan kesadaran, gue manusia individu yang merdeka. Atau kita sebagai pengajar nih, kadang-kadang sebagai pendidik punya kesulitan akhirnya mendidik anak yang akhirnya kita niatnya gini, tapi kalau dikenakan dengan HAM, dengan isu zaman modern zaman sekarang, mental health sekarang kan juga sulit kan. Akhirnya lah kalau begini terus ini bias nih, kita harus punya pembagian yang jelas nih, sejauh mana hal itu bisa dikategorikan gitu. Nggak gini ya, maksudnya cara mendidik orang lama tuh kan emang kadang disebut dekat dengan kekerasan ya. Cuma pertanyaannya kan gini, apakah dengan metode kekerasan dia efektif untuk mengubah anak itu? Misalnya anaknya bandel nih, apakah dengan cara lu digebuk terus anak itu jadi nggak bandel, jadi baik? Itu kan mesti ditanyakan juga gitu. Tinjau ulang ya. Iya, dilihat. Ternyata enggak juga gitu misalnya.
kan gini, eh sekarang kan mulai dipikirkan cara lain. Gimana nih caranya untuk mengatasi misalnya anak yang bandel, ya kan? Oh, tanpa tanpa melakukan kekerasan atau tanpa meninggalkan luka batin gitu kan gini. Secara ini gua nggak enak nih sebetulnya. Gua mau ngutip sedikit teori gitu. Oh, ini aja. Di psikoanalisis Freud itu, ya, Sigmund Freud itu kan bilang bahwa trauma di masa kecil itu dia akan punya dampak sampai orang itu tua atau mungkin sampai mati. Syukur-syukur orang itu sadar. Yang bahaya kan yang nggak sadar. Kalau misalnya gini, anak yang sering dapat kekerasan itu cenderung akan menjadi cenderungnya deh. Jadi dia cenderung akan melakukan ya hal yang sama juga terhadap orang lain. Gitu. Orang misalnya sering dipukulin bapaknya, dia punya potensi untuk melakukan kekerasan juga kepada orang lain. Mau itu temannya kayak, mau itu mungkin dia punya anak ke anaknya kayak gitu. Kan mata rantai itu yang mesti diputus. Makanya itu kemudian dipikirkanlah cara lain. Gimana nih caranya apa merespon kenakalan anak gitu tanpa meninggalkan luka batin atau tanpa meninggalkan luka psikologis gitu. Yang jangan sampai nanti kekerasan ini terus terjadi sampai setelahnya. Ya gue juga sama, cuma kan bedanya bokap gue tuh nggak pernah mukul fisik langsung gitu. Ya gue bandel ya kecil ya. Gue pernah kecil itu kelas berapa ya? Seinget gue kelas 5 SD kali gue. Gue pulang, bayangin gue kelas 5 SD masih kecil main jauh pulang subuh gitu. Nyokap gue sampai nangis itu dikirain gue hilang apa kemana. Enorm ya bener lah. Iya. Lu bocah kecil ulang subuh ngapain? Gue diomelin, wah gue disabet gitu kan. Gitu. Gue bisa dipahami gitu kalau dari sudut pandang orang tua, dia punya kekhawatiran yang tinggi gitu kan. Karena dia mungkin udah kesel, antara kesel sama khawatir gitu, udah sampai nangis kan. Nyokap gue sampai nangis. Orang gue pulang subuh-subuh, udah mau pagi, udah matahari baru balik. Waktu itu belum ada HP lagi kan. Gitu. Tapi ketika lu dapet hukuman, punishment, ya dengan cara kita pakai cara pikir lu pada anak kecil itu ya, artinya jangan pakai gunain cara pikir itu, jangan sekarang gitu. Tapi bagaimana cara pikir lu di pada waktu di usia-usia itu, apa yang lu rasakan? Di saat usia gue segitu ya, gue ngerasa bersalah aja. Ngerasa bersalah dan dia kena. Itu bersalah. Gue pas gue ketinggalan, pas gue liat nyokap gue nangis kan, gila ya, kasian juga ya nyokap gue nangis gitu. Nangis sampai dia nyari-nyari ke rumah tetangga kan gitu, sampai jam 2 malam 3 malam buat tidur dia. Anak-anak gue balik. Ya kan? Enggak, gue bersama beberapa teman gue sih. Nah, jadi karena gue merasa bersalah, jadi ketika gue disabet gitu sama bokap gue, jadi gue kayak, iya kali, pantas kali gue nerima gini, kayak gitu. Gini. Jadi kayak pasrah. Gue nggak ngerti ya lo alamin apa enggak, tapi di zaman gue dan di zaman teman-teman ya gue ngobrol sama teman sebaya ataupun di masa kini suka ada ledekan gitu. Jar. di masa sekarang tuh sering ada ledekan gini. Lu pasti waktu kecil sempat ngerasa orang tua lu jahat dan lu pengen kabur dari rumah gitu. Ada sih. Ya artinya kan Nah gini, aduh ini banget nih, sebetulnya personal banget ya. Karena ini mungkin yang sering dikritik antara, gue kan jatuhnya milenial ya. tai. Gue milenial, gue udah ngecek. Oh iya benar. Ya benar. Ya benar. Kalau gue tebak-tebak, aduh, orang tua gue boomer sih. Ya. Bokap gue lah terutama gitu. Gaya mendidik seperti itu, kalau gue merasa karena gue punya anak ya, jadi gue ngerasa kayaknya nggak bagus sih kalau gue terapin lagi gitu.
salah satu hal yang paling kelihatan itu adalah gua jadi jauh sama bokap gua. Gua jadi jauh, jauh dalam arti nggak pernah ngobrol. Mungkin gua baru kan dulu ya 25 ya. 2011 lah gua bisa ngobrol bokap gua tuh. Bisa ngobrol yang gini, empat mata, ngobrolin apa gitu. Jadi ngobrolin, dan mungkin kocaknya gua sering banget ngobrolin hal-hal serius kita bokap gua berdua. Dan itu bisa berjam-jam. Bisa, maksud gua bisa sejam, bisa 2 jam. Sebab apa sebab? Yang menurut lu jadi sebab? Sebab apa nih? Kan akhirnya peristiwa itu terjadi ya, yang sekarang yang lu ceritain. Tapi menurut lu sebab apa akhirnya lu ngerasa ini baru bisa terjadi? Oh, gua ngobrol gitu. Iya. Karena Dan sebab kenapa jauh gitu? kalau sebab ngobrol jauh kan karena memang gua punya orang tua keras kan. Sama, kita mah didikan boomernya sama lah gitu. Keras, jadi gua tuh kayak mungkin jadi karena sering bukan ke di perlakuan kelas bukan berarti ini aja ya, digebukin, enggak. Gua kalau digebukin tuh gua bokap gua nggak pernah mukul langsung, pokoknya dia pasti pakai sesuatu lah, entah kertas lah. Tapi yang paling parah ya itu apa, pakai gesper yang kulit itu. Gua masih ingat banget yang gua pulang pagi Sama ya, palanya nggak? Lu kulitnya doang, palanya doang, gua palanya nih. kayak yang sapu kayak gitu. Tapi Nah, enggak gini. Nah, dan kayaknya ada kesadaran di bokap gue gitu bahwa dia salah gitu. Salah dalam arti dia sadar bahwa cara ngedidik dia tuh ada yang salah gitu. Dan dia buka komunikasi duluan. Ya udah. atau bukan dari lu punya kesadaran baru bahwa artinya oh gue baru bisa memahami cara pikir bokap gue nih. Iya, bisa jadi. Iya, gue memahami. Makanya gue sekarang punya anak. Salah satu hal penting yang selalu gue ingat tuh, gue nggak mau memperlakukan anak gue seperti, ya satu sisi ya, nggak semua, cuma beberapa hal tuh gue nggak mau kayak bokap gue memperlakukan gue gitu. Jadi gue nggak, kan kalau orang tua dulu kan gini loh, parentingnya tuh kan kayak jaga jarak sama anak. Sama anak tuh mungkin ada, cuma nggak banyak kan, jadi kayak lu ngobrol gitu. Dari kecil lu ngobrolin apa, kan jarang orang tua dulu. Jadi berjarak, orang tua sama anak tuh berjarak. Nah itu kan yang apa, yang bikin bonding antara orang tua dan anak itu kan karena lu sering berkomunikasi, ya kan? Makanya disaranin lu anak lu dipeluk-peluk gitu, biar bondingnya kuat. Kan kayak gitu. Kalau kalau gue ya akhirnya gue coba memahami orang tua kita kan orang tua gue itu lahir di zaman Indonesia belum stabil, artinya keras, hidup serba sulit dan lain-lain. Tahun berapa yang bokap lu? Ya 70-an mungkin atau mungkin 60-an, 60 kali. Yang pasti berapa, 60-an atau 70-an lu? 60-an Lu kali. kayaknya nggak tahu data bokap lu sendiri, Jar. Ya, gua nggak tahu, gua kan Kalau gua kan tahu bokap gua lahir tahun coba tahun berapa? 55 bokap gua. Ya Indonesia kan masih kacau balau tahun 2005 Ya, tahun sekarang 55. gua coba lau. Tapi kesulitannya jauh dong. Artinya akses informasi, kekerasan masih di mana sana sini gitu ya. Power fisik tuh masih punya andil kuat gitu. Artinya di zaman sekian kan akhirnya mungkin mereka berpikir bahwa hidup ini keras. Anak gua harus punya jiwa survive yang kuat. Karena dia pikir ini modal mereka, anak gua untuk nanti zamannya gitu. Nah, kalau yang kayak gitu bisa jadi ya, gua nggak bisa bilang ini berapa nggak ya. Bisa jadi benar gitu. Jadi ngebentuk mental yang kuat gitu. Dalam arti gini. Kenapa Gen Z sering disebut lembek-lembek gitu kan? Kasih dikit, dia nangis sih, nggak cuma curhat di sosmed misalnya kayak gitu. Nah, iya kan mereka ya merasa tersakiti kan artinya. Kayak gini. Tapi jeleknya juga gitu, kalau kayak generasi kayak gua tuh kan dibilangnya cenderung kalau dia merasa tersakiti dia mendem. Itu jeleknya. Makanya tadi balik lagi soal mental health ini sebetulnya
relevan di semua generasi. Cuma masing-masing generasi itu, Ya punya permasalahan iya masing-masing. dia meresponnya beda-beda. Ya kan? Ada yang dia curhatnya di sosmed lah, pakai second account, terus close friend gitu. Udah second account, close friend lah ya. Gue suka ngakak tuh. Eh, Stigma pergaulan eh gini-gini. Ini ya kita abaikan dulu tapi gini. Setiap zaman tuh punya caranya masing-masing, punya kategori masing-masing untuk diakui. Artinya gini. Ya mungkin lu di zaman lu sebagai individu waktu anak kecil kayak waktu muda kayak lu pasti Gue punya masih muda aja. iya artinya Dan waktu remaja gitu lu punya di zaman lu punya kategori sendiri agar lu bisa dikategorikan sebagai eksistensinya kuat gitu. Dan setiap zaman punya kategori sendiri yang akhirnya itu jadi pressure mereka masing-masing, artinya punya masalah masing-masing. Mungkin di zaman lu kuliah eksistensi lu bisa diambil cara dengan gondrong. Gondrong itu salah satu bagian eksistensi gitu artinya. Caranya yang nggak gondrong dicengin, yang botak dicengin. Kalau sekarang kebalik, misalkan orang kalau nggak mulet nggak oke, gondrong lu kang parkir gitu, gondrong lu kang palek. Artinya akhirnya itu contoh kecil ya. Pressure itu kuat dan setiap zaman punya pressure masing-masing dengan kategorinya masing-masing. Ya bener gak sih katanya? Menurut gue sih akhirnya kayak gitu. Cuma, nah salah satu hal yang intermezzo dikit, salah satu hal yang gue rada kurang suka itu ketika ngelihat orang tua atau nggak pendidik sekalipun yang masih terjebak pada nostalgia masa lalunya. Jadinya gue pernah gagal di sini, gue dulu nggak berhasil di sini, gue pengen anak didik gue berhasil agar tidak gagal kayak gue. Ya. Sementara anak didik itu hidup itu bukan di zaman lu yang hidup sekarang, tapi mereka harus disiapkan 20 tahun ke depan artinya. Misalkan kalau lu kuliah, oh mungkin 10 tahun ke depan, itu yang akan dihadapin. Lah gimana bisa siap anak-anak didik kita kalau kita masih pakai cara pandang yang ketinggalan jauh gitu. Paham? Nah kayak gitu paham tuh ya gitulah itu intermezzo aja cara pandang gua ketika ngeliat ya, bahkan di pola asuh orang tua juga banyak kayak gitu. Iya. Makanya gini, makanya sekarang pola asuh itu kan udah berubah ya. Misalnya gini, ibu-ibu zaman sekarang tuh lebih, sekarang udah zaman teknologi canggih lah, googling tentang parenting gitu, dia lihat video-video tentang parenting gitu. Tapi masih banyak yang beli pulsa di counter. artinya iya ya artinya Pengen ngecengin itu, cuma gue nggak enak gitu ya. ya artinya kan lu akan Dia nggak punya M-banking kan? iya itu intermezzo aja. Intermezzo ada aja. Itu intermezzo, tapi ibu, lu punya akun Shopee atau Tokopedia tapi masih beli pulsa di di ya kan di konten ya dia kan itu pasti ada. Iya. Artinya ya kalau kemarin di salah satu hal yang asik kena pancingan gue tuh di konten gue sebelumnya di cuap-cuap itu ada sih dari statementnya Gimbar. Podcast sebelumnya itu gue ngebahas soal Gen Z dan paradigma cara pikirnya, dan mereka memang tuh ngasih gambar gini, enggak, kita tuh hidup nggak sejaman karena pada akhirnya setiap orang menelan masing-masing apa yang dia telan. Kemarin gue kasih sampel gini, kita suka mengkategorikan Gen Z, milenial dan lain-lain berdasarkan umur dan lain-lain. Loh, orang kita nongkrong bareng. Nah, soalnya nih gue potong dulu. Sebetulnya istilah-istilah baby boomers, milenial, Gen Z, sekarang Gen Alpha, Ya, terus Gen Alpha, Gen Beta. ya, Tapi gini, istilah itu kan ini mungkin nggak banyak orang sadar atau orang tahu ya. Bahwa istilah itu muncul dalam dunia marketing kan. kayaknya pengelompokan aja biar gampang dikategoriin. Iya, biar gampang nih. Ini buat market pasar gitu. Oh, ini generasi ini karakteristiknya seperti ini, kecenderungan seperti ini gitu. Itu kan dari dunia marketing, bukan apa sih ya namanya? Bukan dalam kategori psikologis gitu. Ya. Kalau gue lebih setuju gini. Gue nggak pernah setuju tuh dengan pengkategorian. Karena setiap individu manusia itu makhluk yang kenapa manusia tuh selalu bertahan dari dulu sampai sekarang? Kelebihan manusia satu, evolusi.
Manusia itu punya daya evolusi yang jauh lebih tinggi dibanding jenis yang lainnya, artinya gitu. Selalu berkembang, selalu tumbuh. Siapa lagi nih kalau kategori, gue banyak ketemu orang tua yang umur 40, 45 teknologi lebih keren daripada gue. Dan gue ketemu sepantaran gue yang beli pulsa masih di yang masih di counter. Artinya kalau kita bicarakan zaman mempengaruhi seseorang, enggak sih. Gue lebih setuju pakai istilah PEMA, udah setiap orang tuh menelan masing-masing apa yang dia tangkap. Jadi ya dia punya persepsi beda. Masalahnya dalam tataran dunia kita harus punya kategori yang jelas sehingga subjektivitas itu nggak ada. Artinya ada namanya konsensus bersama ya, konsensus ya. Istilah tepat ya, konsensus gitu. Gua coba narik lagi nih, mungkin bisa jadi closing, takutnya kemana-mana. Satu hal yang gua khawatirin dari obrolan kita tadi gini, ketika cara pikir kita sekarang dari awal sampai akhir kita mempunyai cara pikir yang demikian, tapi gue pikir akan dibarengi dengan kebijaksanaan masing-masing gitu ya. Gue khawatir gini, ketika nanti ini ya penonton di rumah, terus ya remaja, kita kan nggak tahu market kita siapa aja ya. Kadang-kadang remaja stigma gini mikir, oh iya, oh ini perbudakan nih, oh iya. Atau nggak orang yang belum kerja gitu, atau nggak yang baru kerja, oh ini perbudakan. Akhirnya jadi protesan. Ada anak yang masih belum kerja bisa tinggal sama orang tuanya. Wah, ini nggak boleh nih, nggak boleh dibiarin. Orang tua gue sedang menjajah gue nih, sedang memperbudak gue nih. Atau nggak, dosen, lu nggak bisa semena-mena sama gue. Gue ini juga manusia. Lu kasih deadline kerja buat tugas banyak banget. Lah, gue butuh hiburan. Ini di podcast berikutnya mungkin ya, bagaimana sudut pandang cuap-cuap para pendidik nih, kan mahasiswa juga kesel lah nih kita. Kalau ada mahasiswa yang mau datang ke sini nampung keluh kesahnya selama perkuliahan ya nggak apa-apa, tapi kita buka segmen bagaimana keluh kesah kita sebagai pendidik menanggapi situasi di kelas gitu ya. Jadi sehingga komunikasinya nyampe lah. Kita closing dulu nih, balik lagi sebagai closingan dengan tadi istilah perbudakan. Keluarin deh kira-kira closing statementnya menanggapi perbudakan. Ya, dengan sederhana kalau gue bilang perbudakan itu tadi, di mana orang tuh tidak diperlakukan secara manusiawi ya. Manusiawi itu artinya maknanya lumayan banyak gitu ya. Contoh, misalnya aja dia tidak diberikan hak istirahat kayak gitu, dia tidak diberikan hak yang layak secara ekonomi kayak gitu. Nah, itu udah perbudakan. Dan itu sudah jadi gini, perbudakan sama eksploitasi itu udah kayak berjalan beriringan gitu. Orang yang sekarang ya sebagian besar perbudakan itu kan terjadi karena ada orang lain atau kelompok yang memperbudak orang atau kelompok lain gitu ya, dengan tujuan profit aja, tujuan ekonomi gitu, menguntungkan. Jadi dia pengen untung gede tapi modalnya dikit. Kayaknya gue lagi sekolah itu, gue sampai kuliah tuh, ini ada menarik dari intermezzo ya. Gue lagi sekolah tuh, mata pelajaran ekonomi itu ada namanya motif ekonomi kan, dengan modal sekecil mungkin, untung sebesar mungkin, kapitalis. Nah, itu dia. Gue pas kuliah baru gila, ini motif ekonomi kapitalis banget gitu. Ya, jadi itu nggak ada apa sih namanya? Sebagai paham ya benar, yang sah aja dong sebagai paham. Sah aja, cuma cara pandang politik, cara pandang ekonomi. Cuma kan di situ nggak ada keadilan gitu. Bisa jadi ya dalam aplikasinya gitu. Jangan-jangan gua pekerjakan aja 10 orang dengan murah gitu, gaji yang nggak layak, yang penting gua untung gede. Kan bisa aja kalau pakai motif ekonomi itu. Gitu. Nah, disitulah pintu perbudakan terbuka gitu ya. Gitu ya. Kalau gue mungkin bisa nutup begini nih. Yang pertama ya gue harus ajak bersama-sama teman-teman di rumah mungkin gini. Motif pertama sebuah perbudakan bagi gue, cara pandang gue adalah rasa kepemilikan akan suatu hal. Apapun itu bentuknya, ketika kita punya rasa kepemilikan akan suatu hal, biasanya kita akan timbul lahir rasa dominasi kekuasaan. Ada perasaan yang ingin menguasai. Yang kedua,
dari kajian tadi, dari obrolan kita tadi, akhirnya gue berpikir bahwa sejauh mana lu akhirnya punya teraktualisasi. Ketika lu merasa di satu tempat tidak teraktualisasi, artinya stagnan di situ, tidak ada perkembangan, tidak ada lu tidak teraktualisasi, artinya lu akan meningkat yang tadi ya begini jadi begini, kayak gini, lu patut curiga. Jangan-jangan lu sedang diperbudak.